Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya aku, Delia Rizmeliati. Hai. Di video kali ini aku mau sharing pertama kali aku treatment di Natasha Skincare cabang Bekasi. Guys, maaf nanti kalau misalkan ada suara anak kecil karena di depan lagi pada main game. Tapi di sini aku harus tetap ngonten guys sebelum sore karena sore biasanya hujan. Jadi yaudahlah ya, tetap ngonten. Jadi aku tuh udah perawatan di Natasha Skincare tuh dari tahun 2018. Jadi udah sekitar hampir 3 tahunan ya guys. Udah lumayan lama. Dan itu aku perawatannya di Natasha Skincare cabang Purwakarta. Nah, karena sekarang aku udah nikah, jadi aku pindah ikut suami ke Bekasi. Otomatis aku juga perawatannya bukan lagi di Natasha Purwakarta, tapi di Natasha Bekasi. Cabang Natasha Skincare yang ada di Bekasi ini lumayan banyak ya guys, tapi semuanya jauh-jauh. Dari tempat aku tuh ada yang 45 menit, itu yang paling dekat. Makanya aku ke cabang yang ada di Jalan Kiai Haji Nur Ali nomor 27A sampai B di Bekasi Selatan, Kota Bekasi ya. Nah, lokasi dari luarnya tuh seperti ini ya guys. Parkirannya lumayan luas menurut aku, dan dia juga ada di tengah-tengah kota, deket 2 mall lagi, ada Metropolitan Mall sama Grand Metropolitan. Jadi kayak ada di tengah-tengah kota gitu. Nah, di dalamnya seperti ini ya guys. Ruangannya luas, bagus, dan menurut aku lebih luas cabang yang di sini dibandingkan yang di Purwakarta. Seperti biasa ya guys, aku ambil antrian dulu, terus nunggu dipanggil sama customer service-nya, terus nanti konsul sama dokternya, dan aku ada treatment facial acne sama diamond peel, dan aku udah lumayan sering dengan 2 treatment itu, jadi aku udah lumayan paham step by stepnya. Terus aku nunggu sampai nanti dipanggil ke ruang treatment ya guys, dan sampai aku di ruang treatment, dari situ aku mulai ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Jadi aku beda ruangan gitu sama yang lainnya. Aku kira karena ruangan satu itu udah full, tapi ternyata katanya itu aku ada treatment lain yaitu diamond peel. Jadi biar nggak pindah-pindah ruangan, aku dipisahin sendiri gitu. Di situ aku mikirnya oh oke, jadi aku nggak perlu pindah-pindah lagi. Jadi dalam satu ruangan udah semua treatmentnya. Tapi ruangannya itu kayak kurang enak dilihat ya guys. Jadi di situ ada bed buat kita treatment, tapi ada bed buat cuci rambut kayak di salon-salon itu loh guys. Dan posisinya itu kurang rapi, jadi kayak kurang enak aja dilihat. Mungkin ada ruangan khusus untuk perawatan rambut ya guys, tapi kenapa ada bed buat perawatan rambut di situ gitu. Sedangkan yang di Purwakarta itu benar-benar rapi, dan untuk perawatan rambut juga ada ruang khususnya. Oke, itu masalah ruangan. Sekarang ke perbedaan step treatment, menurut aku agak lumayan beda juga. Jadi yang aku tahu ya, sebelum kita treatment itu wajahnya dibersihin dulu, dipijat, terus kita disuruh mencium aromaterapi sama kayak disedot buat membuka pori-pori wajah gitu. Nah, untuk bagian yang menghirup aromaterapi sama yang disedot-sedot gitu, alat yang nyedot-nyedot pori-pori lah guys, intinya itu tuh nggak ada. Tapi menurut aku kayak itu tuh lumayan ya guys, kalau misalkan kita menghirup aromaterapi itu lumayan merelaksasi kita. Terus kalau untuk alat yang buat membuka pori-pori itu kayak lebih gampang buat nanti pengambilan komedo, dan jadinya itu nggak terlalu sakit, nggak harus terlalu ditekan wajahnya. Tapi tetap aja ya guys, namanya facial itu menyakitkan. Aku nggak tahu ya kenapa 2 step itu nggak ada. Mungkin karena aku beda ruangan atau gimana, aku pun nggak tahu. Kalau misalkan ada ya guys, aku tuh bayar full gitu, harusnya aku juga dapet dong. Terus pas ke bagian pengambilan komedo ya guys, mungkin menurut kalian ini sepele, tapi menurut aku ini lumayan penting untuk aku. Jadi si mbak-mbaknya ini kurang ngobrol sama pasiennya menurut aku ya guys. Jadi misalkan kalau aku lagi dibersihin komedo di bagian kening, terus dia mau pindah ke pipi, dia itu nggak ada ngomong pindah ke bagian pipi ya, pindah ke bagian hidung ya, kayak gitu. Mungkin terlihat sepele, tapi karena facial ini sakit guys, jadi kita yang tadinya nahan sakit dan tahu bakalan sakit itu di bagian kening, tiba-tiba ada yang sakit di pipi, itu kayak kaget gitu, ada efek kagetnya. Jadi kalau misalkan kita dikasih aba-aba, kita bakalan tahu, bakalan nahan rasa sakit di bagian pipi. Seperti itulah, kalian tahu atau yang pernah facial, kalian juga pasti paham. Nah, facialnya udah kelar nih, biasanya dikasih cermin gitu buat kita lihat wajah kita udah bersih nggak, apa ada komedo yang belum keangkat atau gimana gitu. Nah,
ini tuh nggak ada dikasih cermin, jadi aku ngomong sendiri buat minta cerminnya, dan setelah aku ngomong baru dikasih. Abis facial biasanya kita dipakai masker peel off yang kayak topeng itu loh guys. Nah biasanya dipakai 20 menit dan kita ditinggal sama mbak-mbaknya karena 20 menit itu lumayan lama gitu. Tapi nanti juga balik lagi gitu pas udah 20 menit. Tapi ini mbak-mbaknya ya guys udah lebih dari 20 menit, mungkin hampir 30 menitan gitu. Aku sambil mainan HP, lumayan lama pokoknya. Dia belum balik juga gitu. Aku nggak tahu dia tuh lagi sibuk atau gimana, tapi wajah aku itu kayak ngerasa udah kenceng banget, udah kayak ketarik kering gitu. Dan setahu aku ya guys, kalau kita terlalu lama pakai masker juga nggak bagus untuk wajah. Nah dari situ aku masih sabar ya. Terus aku lanjut ke treatment diamond peel. Nah, diamond peel ini biasanya ditangani langsung sama dokternya, dan di sana itu ada 3 dokter guys. Dokter tiga-tiganya ini lagi cuti, jadi ada 1 dokter dari Bandung di over ke cabang sana gitu. Dari masalah dokternya aku gak bermasalah sama sekali, aku suka dengan treatmentnya dan pelayanannya gitu. Tapi lagi-lagi si mbak-mbaknya ini guys, biasanya kalau misalkan dokternya lagi menangani pasiennya, itu mbak-mbaknya berdiri nungguin di situ juga gitu. Tapi ini tuh nggak ada. Jadi kalau kalian tahu treatment diamond peel itu seperti apa, dia itu kan telinga kita ditutup, kapas di mata juga gitu buat nutupin mata, karena banyak partikel diamond peel kayak scrub, kayak debu gitu loh guys. Kalau kita pegang kayak pasir lah. Jadi abis di treatment sama dokternya kan pergi. Nah biasanya si mbak-mbaknya ini langsung nyapu itu butiran diamond peelnya gitu, kayak kuas bedak itu dibersihin gitu. Tapi karena ini mbak-mbaknya nggak ada dan lama banget baliknya, aku nggak tahu ya, aku nunggu kayaknya lebih dari 10 menit. Jadi mbak-mbaknya itu belum datang juga. Jadi kayak aku tuh risih gitu, muka aku banyak scrubnya gitu, dan kita juga kayak boring kan, harus nunggu lagi gitu. Terus gak lama dateng, ya udah seperti biasa dibersihin sampai aku selesai treatment dan aku ganti baju. Nah pas aku ganti baju itu ada mbak-mbak satu lagi nyamperin ke mbak yang yang nge-treatment aku gitu. Pokoknya mereka itu curhat-curhatan, suaranya lumayan kenceng juga sampai aku juga bisa dengar mereka ngomongin apa. Jadi menurut aku kayak aku tuh masih ada di situ, tapi kayak kurang profesional gitu loh guys, padahal masih ada pasien gitu di dalam ruangan itu. Ya intinya aku kurang suka sama pelayanan dan servisnya dari si perawatnya ini. Kalau misalkan dari dokternya aku suka, dan untuk hasilnya pun mau yang dari Purwakarta atau yang di Bekasi ini aku suka hasilnya karena cocok di aku dan bagus gitu. Aku gak bermaksud buat ngejelek-jelekin klinik Natasha Skincare ya guys, karena ini aku sharing aja pengalaman aku, dan aku juga udah lama perawatan di sana dari tahun 2018. Aku suka ngasih review juga ke kalian, hasil review aku, apa yang gak suka, apa yang aku suka gitu ya. Dan semoga kalau misalkan nanti ada pihak cabang ini yang nonton bisa lebih diperbaiki lagi dari segi pelayanannya, karena kita nggak tahu kan kapan ada orang yang emang datang dan mungkin untuk di-review sendiri, dan aku datang untuk di-review ke kalian semua gitu. Jadi profesional kerja itu harus dijaga kualitasnya supaya siapapun yang masuk, siapapun yang treatment itu dapat pelayanan yang sama, yang cukup memuaskan gitu. Oke, videonya kayaknya udah kepanjangan banget, jadi segitu aja sharing aku kali ini. Kalau misalkan kalian ada saran atau apa, kalian tinggalkan komen aja di bawah. Jangan lupa follow Instagram aku di sini @anfisa_deliarl. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.